Halo Pak David, kami dari kelompok Alfamart PT Sumber Alfa Trijaya Tbk ingin mempresentasikan mengenai enterprise arsitektur mereka. Lanjut, berikut anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Riyadi Sarasya Taulia. Nama saya Dava Priyansa Putra. Saya Muhammad Abdul Farhan. Saya Raja Bima Sakti. Dan saya Septian Abimanyu. Oke, kita lanjut saja. Nah, di bagian ini merupakan company background. Jadi, apa sih itu Alfamart itu? Alfamart itu merupakan perusahaan retail di sektor minimarket di Indonesia yang sudah terkenal sekali. Dan pesaing-pesaingnya itu ada Indomaret dan juga Lawson dan lain-lainnya. Nah, position bisnis mereka itu ada di atas dalam hal profit dalam industri minimarket. Lanjut. Ini merupakan struktur organisasinya. Boleh lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk di bagian preliminary phase-nya. Nah, di prinsip utama arsitektur itu ada 7 arsitektur utama, yaitu ada customer centric experience, data as corporate asset, regularity compliance, teknologi agnostic, security by design, reuse before buy, dan juga continuous digital innovation. Nah, framework dan metodologi pada Alfamart itu ada apa aja? Jadi dia itu mengadopsi TOGAF 10 yang dimana mendukung Alfamart dalam ERP mereka, WMS mereka, point of sale mereka, customer relationship manager mereka, payment, gateway, dan juga AlphaGive. Terus juga memanfaatkan IDM sebagai siklus pengembangan arsitektur untuk area bisnis data, aplikasi, dan teknologi. Nah, tata kelola arsitektur mereka itu ada pada di Undang-Undang PDP untuk perlindungan data pelanggan. Terus juga ada ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi dan juga kebijakan internal data classification dan access control. Oke, lanjut. Dan selanjutnya ada fase A, yang dimana itu accelerator version. Yang pertama strategi bisnis dan keunggulan kompetitif. Di sini integrasi layanan digital dari Alfamart itu yaitu ada AlphaGive, e-wallet, dan mobile apps. Dengan pendapatan tambahan di payment service, franchise, private label, dan advertising. Dan yang ketiga ada efisiensi melalui optimasi logistik dan standarisasi operasional. Yang kedua ada proses operasional dan value chain. Jadi proses yang terintegrasi itu terdiri dari procurement, logistik, dan retail operation dengan sistem pendukung, POS, ERP, BI, dan real-time monitor. Dengan kolaborasi multi stakeholder, supplier, franchise, dan pelanggan. Yang ketiga ada stakeholder dan governance. Jadi CEO dan divisi digital itu sebagai manage closely dengan dan regulator seperti Kominfo, Kemenku, dan BI sebagai keep satisfied. Struktur governance memastikan compliance dan alignment. Next. Nah saja ada fase B. Jadi AlphaGive itu Alfamart itu memiliki 18.000 gerai fisik dan AlphaGive platform yang dimana pilar operasionalnya terdiri dari availability, affordability, dan accessibility, dan ekspansi berbasis kemitraan atau franchise untuk capital efficiency. Selanjutnya ada procurement dan merchandising dan logistik dan WMS regional dengan retail operation seperti POS, stok, dan kasir. Dan selanjutnya ada digital service yaitu loyalty, promo, dan payment. Dan selanjutnya ada keunggulan dan tantangannya. Keunggulannya di Alfamart itu jaringannya luas, supply chain kuat, dan digital ekosistemnya. Terus tantangannya yaitu Indomaret atau saingan utamanya, e-commerce shift, logistik luar Jawa, dan regulasi ketat. Next. Lalu masuk ke slide selanjutnya. Di fase C itu ada information system arsitektur. Yang pertama itu ada data governance. Nah, yang saat itu ada regulasi, itu ada UU PDP, lalu PCI DSS versi 4.0, lalu ada audit si ICO tiap tahun, lalu yang kedua itu ada security, itu di security itu ada AS 256, lalu ada TLS 1.3, lalu ada RBAC less privilege. Lalu yang ketiga itu ada data classification, itu ada public, internal, confidential, lalu ada personal. Yang kedua itu ada security framework. Data governance mengikuti regulasi nasional, itu ada UU PDP dan OJK dan BI, dan standar internasional, yaitu PCI DSS versi 4.0. Dengan audit rutin oleh CISO Office minimal setahun sekali dan retention police maksimal 5 tahun. Lalu kebijakan keamanan data mencakup enkripsi AES 256 untuk data at rest, lalu TLS 1.3 untuk data in transit, serta implementasi role based access control atau disingkat RBAC dengan prinsip least privilege. Lalu yang ketiga itu ada technical architecture dan system integration. Yang pertama itu ada data source layer. Itu ada POS, ERP, OMS, AlphaGive sebagai sumber data utama. Lalu ada integration layer. Itu ada API, Apache, Kafka untuk pertukaran data real time. Lalu keempat itu ada data storage layer. Itu ada PostgreSQL, MongoDB, Redis, AWS S3. Lalu ada analytic layer. Itu ada BI platform, data science, reporting dashboard. Nah, selanjutnya itu ada integrasi sistem. Nah, ini itu ada 4, yaitu ada POS sama ERP sama WMS, terus AlphaGive CRM, POS dan POS Payment Gateway. Lanjut kita ke masuk
fase D. Di fase D ini ada teknologi arsitektur. Yang pertama itu ada integrasi sistem. Sistem aplikasi saling terintegrasi, POS terhubung dengan WMS dan FBS. AlphaGIF terkoneksi dengan POS dan marketing department. Lalu setiap aktor memiliki akses spesifik ke sistem sesuai perannya, seperti kasir ke POS, procurement staff ke SMS dan WMS, finance officer ke FBS dan SMS. Lalu kedua itu ada ada struktur portofolio dan business support. Itu ada arsitektur aplikasi Alfamart terbagi menjadi main activities. Ada empat sistem yang langsung mendukung operasional inti bisnis dan supporting activities. Lalu sistem customer engagement itu ada AlphaGIF mobile apps, lalu AlphaCart e-commerce dan CRM. Dan financial service dan payment system dirancang untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada capability enablement dan strategic value. Aplikasi seperti cashless payment integration, self-service kiosk, e-commerce pickup point system, dan payment gateway integration mendukung transformasi digital dan pengalaman pelanggan omnichannel. Lalu fitur-fitur canggih seperti AI atau ML, predictive analytics, customer behavior analytics, demand forecasting, dan self-service kiosk menunjukkan kesiapan Alfamart dalam adopsi teknologi emerging untuk competitive advantage. Baik, berikutnya pada fase E, opportunities dan solution. Yang pertama ini identifikasi peluang dan solusi. Yang terkait itu adalah konsolidasi inisiatif dari pihak TI dan juga identifikasi solusi digital yang strategis. Berikutnya pada validasi dan analisis kelayakan. Yang pertama ini validasi arsitektur target, yang kedua penilaian kebutuhan sumber daya, yang ketiga analisis dampak bisnis tersebut. Dan berikutnya pada target review dan prosedur implementasi. Yang pertama pelaksanaan target 2, yang kedua submission dokumen, dan yang ketiga keputusan arsitektur board. Berikutnya pada fase F, migration planning. Baik pada tujuannya ialah menyusun rencana migrasi dari arsitektur saat ini menuju arsitektur target secara bertahap, efisien, dan terukur. Fokus utamanya adalah menyelaraskan teknologi dengan strategis bisnis Alfamart sekaligus minimalkan risiko operasional. Pada gap dan solusi migrasi telah diidentifikasi 4 poin hambatan dalam solusi teknisnya. Ya. Yang pertama onboarding support, yakni berpindah dari sistem fragmentasi ke unified digital onboarding dan omnichannel support. Yang kedua ini data silo, yakni mengintegrasikan data yang tersebar ke dalam enterprise data platform dan MDM. Ketiga, sistem terisolasi, yakni mengintegrasikan POS, supply chain, dan AlphaGIF melalui digital experience platform dan API gateway. Lalu yang keempat, yakni adopsi cloud, yakni standarisasi infrastruktur menggunakan Kubernetes, IAC, dan observability. Dan poin berikutnya ini pada prioritas migrasi, implementasi akan dibagi berdasarkan skala prioritas. Ya ini pertama prioritas tinggi, ya ini mendominasi cloud POS. Yang kedua prioritas menengah, yakni monitoring, predictive analytics, dan lainnya. Yang ketiga ini prioritas rendah, yakni processing engine dan iOS. Lalu berikutnya pada risiko dan mitigasi, untuk menjaga stabilitas selama proses migrasi, kita telah menyiapkan langkah mitigasi. Yang pertama, ada risikonya, yakni potensi downtime, kegagalan sistem inti, kebocoran API, dan ketergantungan vendor. Lalu mitigasinya ini penerapan blue screen deployment, penguatan keamanan API, uji coba disaster recovery, backup di multi-cloud, serta pelatihan intensif bagi tim. Selanjutnya pada fase G yaitu implementation governance. Tujuannya itu untuk mengawali implementasi proyek digital Alfamart agar selaras arsitektur to be, standar teknologi, serta kepatuhan regulasinya. Yang pertama deliverables governance yaitu arsitektur compliance report, QA test report, security and risk review, change register, dan implementation KPI dashboard. Selanjutnya ada struktur dan manfaat. Untuk strukturnya yaitu executive steering commit, kemudian arsitektur board, kemudian project governance team, technical team, dan risk and compliance. Selanjutnya untuk manfaatnya yaitu implementasinya terkendali, aman, dapat diaudit, mengurangi deviasi arsitektur, dan risiko operasional pada lebih dari 18.000 toko. Untuk ruang lingkup governance sendiri yaitu ada yang pertama ada arsitektur and compliance review, yang kedua ada quality assurance dan testing pada POS, WMS, ERP, dan performa AlphaGIF. Yang ketiga itu ada change and risk management. Yang keempat ada vendor and resource coordination. Dan yang terakhir ada performance monitoring and reporting. Selanjutnya fase terakhir yaitu fase H, arsitektur change management. Untuk tujuannya sendiri itu memastikan arsitektur perusahaan tetap relevan dan selaras dengan perubahan bisnis dan teknologi. Nah, untuk yang pertama itu ada governance enforcement atau manajemen tata kelola berkelanjutan seperti pemantauan kepatuhan rutin, pengelolaan pengecualian atau waiver, kemudian ada pembaruan standar information base-nya. Yang selanjutnya ada matriks dan pelaporan kinerja arsitektur yaitu pelacakan benefit realization, kemudian pelaporan arsitektur compliance, kemudian pemantauan KPI operasional. Dan yang terakhir ada adaptasi strategi dan pembaruan siklus yaitu integrasi perubahan strategi, reassessment kebutuhan bisnis, dan memicu siklus ADM baru. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.